Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 75, Hailey mencoba memenangkan kembali Jordan. Setelah surat perceraian ditandatangani, Hailey mulai mencari Rachel, penasihatnya, dan meminta bantuannya untuk menyusun rencana. Melihat Hailey bertekad untuk mendapatkan kembali Jordan, dia berkata, bagaimanapun juga, kamu tidak boleh mengakui telah tidur dengan Tyler malam itu. Jordan toh tidak memergoki mereka beraksi, jadi Hailey hanya bisa menyangkalnya dengan keras. Setelah itu, Rachel membawa Hailey ke rumah sakit untuk operasi rekonstruksi selaput darah. Pukul 11 malam. Sebuah Maybach Landaulet berwarna putih bersih dan tanpa noda melaju perlahan menuju Rose Garden Villas. Satu-satunya hal yang membedakan mobil mewah ini dari mobil sejenisnya adalah tampilannya yang seperti kereta kuda. Kabin depan dan belakang dipisahkan, dan atap belakang dapat dibuka. Cuaca di bulan Mei relatif hangat, tetapi angin malam cukup menenangkan dan nyaman. Meski bagian depan mobil itu dapat terlihat dari jauh, kemewahannya tertutupi oleh kegelapan malam. Separuhnya lagi terang benderang dan atapnya terbuka. Cahaya terang yang dipancarkan dari kursi belakang mengandung sentuhan kemewahan. Kemewahannya pasti membuat orang terkagum dan terkagum. Ada gambaran samar laki-laki di kursi belakang, yang mengenakan setelan putih dan menyeruput sampahnya. Wanita yang lewat pun terpesona dan bahkan ingin meminta nomor teleponnya. Dia seperti seorang pangeran. Dia bagaikan pangeran dari negeri dongeng. Kita tidak layak untuknya. Jordan. Tuan Stelle. Di pintu masuk villa, Rachel menghentikan kereta mewah dan berseru kepada Jordan. Jordan melirik ke kanan dan perlahan menurunkan jendela. Meskipun atapnya terbuka, jendelanya tertutup. Rachel Queenkah? Tentu saja, Rachel tidak sendirian karena Hailey ada di sampingnya. Hailey mengenakan gaun Chanel hitam, masih terlihat cantik dan anggun seperti biasanya. Lagi pula, kecantikan seseorang tidak akan banyak terpengaruh oleh suasana hati atau kepribadiannya. Jordan, panggil Hailey. Meskipun dia mengenakan gaun mahal, dia merasa seperti seorang pengemis yang berdiri di luar mobil seharga $1 juta. Jordan, yang duduk di mobil mewah itu, bagaikan seorang pangeran dari zaman dahulu. Jordan mengabaikan Hailey dan malah menatap Rachel. Faktanya, hubungan Jordan dengan Rachel cukup baik dalam 3 tahun terakhir. Di antara teman-teman Hailey, Rachel adalah yang paling baik padanya. Teman-teman Hailey yang lain membenci Jordan dan sangat meremehkannya, sampai-sampai mereka memperlakukannya seperti pembantu dan memerintahnya setiap kali mereka bertemu. Mereka akan menyuruhnya membawakan tas belanjaan mereka, mengurus keperluan mereka, dan membelikan mereka makanan atau kopi. Sederhananya, mereka memperlakukannya seperti budak. Namun, Rachel tidak pernah bersikap merendahkan atau jahat kepada Jordan. Dia tidak pernah menghinanya dan malah mentraktirnya makan sepanjang waktu. Mungkin karena Rachel menyukai pria tampan, dan kebetulan Jordan sesuai dengan standar estetikanya. Rachel membungkuk ke depan, dan rambutnya yang panjang terurai, menghalangi pandangannya. Dia mengacak-acak rambutnya dan menyampirkannya di belakang bahunya lagi sebelum berkata, haha, Jordan, kukira kau tidak mengenaliku sekarang setelah kau menjadi presiden terhormat S Corporation. Jordan tertawa dan berkata, bagaimana mungkin? Aku masih berutang beberapa makanan padamu. Rachel berkata, haha, Hailey dan aku di sini untuk meminta hadiah. Bisakah kami pergi ke villamu dan melihat-lihat villa mewahmu? Jordan melirik Hailey sebelum menjawab Rachel. Nona Queen, Anda dipersilakan untuk berkunjung ke rumah saya, tetapi Nona Camden, Anda baru saja menikah dengan Tuan Collins hari ini, dan sekarang sudah larut malam. Sebaiknya Anda tidak datang ke tempat saya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Rachel buru-buru mengeluarkan salinan surat cerai yang sudah ditandatangani dari tas Hailey dan menyerahkannya kepada Jordan. Tidak akan ada kesalahpahaman. Hailey dan Tyler sudah bercerai. Jordan melihat surat-surat perceraian itu sebelum menyerahkannya kepada Rachel sambil menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Tentu saja dia tahu mengapa Hailey bercerai. Dia hanya tidak menyangka bahwa dia akan bercerai di hari yang sama dengan hari pernikahannya. Jordan tetap diam sementara Rachel bersandar di jendela mobil dan memohon padanya dengan genit. Jordan yang tampan, biarkan kami masuk bersama. Kenapa? Apa kau takut kami akan memperkosamu? Jordan tahu Rachel selalu berani dalam berkata-kata, dan dia bukanlah tandingannya dalam hal berbicara cabul. Jordan tidak begitu menyukai Rachel karena dia memiliki kehidupan pribadi yang rumit dan penuh hubungan yang berantakan. Hailey dulunya adalah gadis yang murni dan penurut, tetapi lambat laun dia disesatkan oleh Rachel. Namun, Jordan juga tahu bahwa meskipun dia menolak Hailey hari ini, Hailey akan terus mengganggunya di masa mendatang. Masuk ke mobil, kata Jordan. Terima kasih, Tuan Stelle.
Rahel berinisiatif untuk masuk ke kursi penumpang sehingga Hailey bisa duduk di samping Jordan di kursi belakang. Kursi depan sangat berbeda dengan kursi belakang. Atap di depan tertutup rapat, tetapi langit berbintang dapat terlihat ketika seseorang mendongak dari kursi belakang. Selain itu, bagian belakangnya juga sangat luas, menyerupai kursi kelas 1 di pesawat. Benar-benar nyaman. Ada meja dan tempat untuk gelas sampahnya. Hailey sangat gembira begitu dia duduk di kursi itu. Ini mobil suamiku. Maybach edisi terbatas. Aku belum pernah melihat mobil ini sebelumnya. Ada sampahnya juga. Setelah Hailey duduk, dia menyentuh gelas sampahnya dengan tangan kirinya dan mengambilnya. Dia kemudian berkata kepada Jordan, bisakah kamu menuangkan segelas sampahnya untukku?